Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', menjauhi lempeng-lempeng mereka, menjauhi lempeng-lempeng mereka dari kasur dan tempat-tempat tidur. Koma. Dan yang dimaksud sesungguhnya tidurnya mereka, sesungguhnya tidurnya mereka di malam hari sedikit, karena terputusnya tidur mereka, karena terputusnya tidur mereka untuk ibadah. Karena terputusnya tidur mereka untuk ibadah, bukan berarti mereka menjauhi tempat tidur saja. Itu makna kias, makna kiasan. Aslinya itu mereka menjauhi, maksudnya mereka menjauhi itu mereka tidurnya sedikit. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti disebutkan di Hasyiyah Shawi, kenapa kok mereka itu tidurnya sedikit. Orang-orang pilihannya Allah itu kenapa kok tidurnya sedikit, nanti dijelaskan. Itu seperti firman Allah ya, firman Allah yang lain. Nah, juz 27 atau 26 akhir itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan, ada yang membaca itu gini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ada mereka sedikit dari malam, apa-apa yang mereka tidur. Jadi qalilannya ini yang pertama untuk menjelaskan ma yahja'un, apa-apa yang mereka tidur. Jadi kalau makna yang pertama gini, mereka itu sedikit tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahar, waktu sahur, waktu menjelang subuh, hum yastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kanu qalilan, titik. Kanu qalilan, mereka itu sedikit. Siapa mereka yang sedikit? Minal laili ma yahja'un. Ini kalau yang kedua memberikan makna yang sedikit itu orangnya. Kalau yang pertama yang sedikit itu tidurnya.
Faham ini? Berkata Al-Mujahid, yang dimaksud dengan ayat 16 ini yaitu yang dimaksud dengan ayat 16 ini yaitu bangun malam. Itu. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Ya, apa berdoanya? Dalam keadaan takut dari azabnya Allah. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dari azabnya. Wa tama'an fi rahmatihi wa tabab. Dan mereka menginginkan rahmat dan pahala Allah, dan mereka menginginkan rahmat dan pahala Allah. Itu toma'an. Toma'an itu apa artinya? Tama itu apa? Rakus. Cuma di sini rakusnya terhadap rahmat, terhadap pahala, tidak ada masalah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa-apa yang kami memberikan kepada mereka, dari apa-apa yang kami memberikan kepada mereka dari rizki, maka mereka menginfakkannya, maka mereka menginfakkannya. Mereka meninfakkan. Apa menginfakkan itu? Mensedekahkan, mengeluarkan gitu. Di dalam bentuk kebaikan dan pahala-pahala, di dalam bentuk kebaikan dan pahala-pahala. Itu tafsir secara umum dari Sajdah ayat 16. Ya. Nututi semuanya ini maksudnya. Sekarang kita lihat di tafsir Jalalain dulu. Di Jalalain disebutkan tatajafa junubuhum ay tartafi'u, terjauhkan lempeng-lempeng mereka, artinya terjauhkan, terangkat, anil madaji'i mawadhi'ul ittija', tempat-tempat untuk bersandar, bifirashihi, di kasurnya. Untuk apa? Li sholatihim, untuk sholatnya mereka. Kapan? Bil laili. Untuk apa sholat malam? Tahajjudan, tahajud. Ya, mereka itu yad'una rabbahum khaufan
mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan takut min iqabihi dari siksanya Tuhan, wa tama'an dan menginginkan fi rahmatihi di dalam rahmatnya Tuhan, wa mimma razaqnahum dan dari apa-apa yang kami memberikan rizki kepada mereka, yunfiqun yatasaddaqun mereka bersedekah. Faham ini? Itu di Jalalainnya seperti itu. Di sini Allah menyatakan tatajafa junubuhum, kan gitu kan? Menjauh lempeng-lempeng mereka. Janub itu lambung. Menyandarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan menjauhkan, ketika menyebutkan menjauhkan itu terhadap lambung. Tatajafa junubuhum, menjauhkan lambung mereka. Lambung itu tempatnya kiri. Paham ya? Lambung tempatnya di kiri. Paham? Kirinya manusia ini lambung. Kemudian sejajar dengan lambung apa itu? Hati. Sejajar dengan lambung hati. Hati itu berada di kiri. Inti lihat ke orang tawaf. Orang tawaf di Bushrul Karim itu ya, ketika tawaf dia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Kenapa? Karena kiri ini tempatnya hati. Ini Allah menyandarkan tatajafa junubuhum, menjauhkan lambung-lambung mereka. Lambung sebelah kiri badannya manusia. Ketika itu kiri itu tempatnya hati. Faham ini? Koma. Dan orang yang sadar atau orang yang bisa menerima nasihat, orang yang sadar atau orang yang bisa menerima nasihat itu adalah sebab orang bangun untuk sholat. Orang yang bisa menerima nasihat itu adalah sebab orang tersebut bisa bangun malam, iya kan? Dinasihati misalnya, oh ente bangun malam itu bagus, bangun malam itu mulia, bangun malam itu ini itu, kan masuk kan? Blep blep blep. Ketika masuk dia sadar, cerek, iya ya, betul, bangun dia malam. Faham? Koma. Anggota tubuh
yang merupakan sentral, atau jangan, anggota tubuh yang merupakan pusat, anggota tubuh yang merupakan pusat segalanya dan yang bisa menerima nasihat, apa kira-kira? Yaitu hati. Hati. Sentralnya itu di hati. Kembali lagi. Hati tempatnya di mana? Kiri. Makanya Allah menyebutkan tatajafa junubuhum. Mereka menjauhkan, lempeng-lempeng mereka terjauhkan. Lempeng di sini lambung maksudnya. Lambung mereka terjauhkan. Apa hubungannya? Masuk lambung terjauhkan sama bangun malam? Bukan. Lambung itu tempatnya di kiri. Kiri itu juga tempatnya hati. Kenapa Allah memberikan gambaran seperti itu? Mereka dengarkan nasihat, bisa bangun malam, itu karena hatinya yang sadar. Ini kelebihannya Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran itu tidak dipelajari dari tafsir aslinya, ya tidak ngerti apa-apa. Makanya kalau seolah-olah apa hubungannya lambung begini mangan, tempatnya makan, apa hubungannya dengan bangun malam? Itulah, bukan itu ya. Ngerti ini? Ada yang bawa tisu nak? Fal insanu, maka itu manusia, jika manusia tersebut tersibukkan dengan Tuhannya, jika manusia tersebut tersibukkan dengan Tuhannya, paham? Maka nasihat akan menguasai dirinya. Maka nasihat akan menguasai dirinya. Paham ini? Makanya perlu tazkiyatun nufus itu, pembersihan jiwa. Iya. Karena kalau pembersihan jiwa ini maksudnya pembersihan hati, pembersihan sentral. Kalau sentralnya kotor, tidak bisa. Makanya di dalam ilmu itu perlu yang pertama kali itu ilmu ketauhidan kepada Allah, pembersihan jiwa, VG yang berhubungan dengan sehari-hari. Pertama itu jiwanya dibersihkan dulu. Kalau jiwa tidak bersih tidak bisa. Karena apa? Karena kalau jiwa tidak bersih, dia tidak akan bisa mendengarkan nasihat. Dia tidak akan menjadikan Al-Quran nasihat. Dia tidak akan mendengarkan hadis sebagai nasihat. Paham ini? Ini. Maka manusia jika tersibukkan dengan Tuhannya, maka dia akan terkuasai dengan nasihat. Nasihat di mana? Di dalam hatinya. Nasihat di dalam hatinya. Sudah? Sehingga timbul kecemasan. Nah, ketika timbul kecemasan, maka dengan sendirinya dia akan sedikit tidur, sedikit pulas. Tahu pulas ya? Pulas itu tidur nyenyak itu. Atau langsung aja sedikit tidur nyenyaknya itu.
Ya. Udah. Orang itu kalau kepikiran, orang kepikiran itu tidurnya ndak pulas. Makanya orang itu semakin tua semakin sulit tidur. Ya, kalau bayi pandai turut ya. Subuh tangi disusoni turu maneng. Ya kan? Jam 7 bangun disusui lagi. Mau tidur kadang-kadang jangan ditidurkan dulu, dimandikan. Setelah dimandikan dibersihin semuanya, tambah turu maneng. Sampai kadang-kadang kan sering gitu kan, nanti pas didulang gitu tidur, ditepuk-tepuk gitu, bangun. Karena apa? Pikiran ndak ono. Paham ya? Makanya orang itu kalau sedikit tidur, sedikit angop, itu otaknya kosong. Otaknya ndak main. Ndak main. Paham ini? Tambah umur, tambah ruang lingkup kehidupan mulai panjang, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian anaknya itu mau dewasa, apalagi mau mantu ndak iso turu, ya, iya, nanti apa kuadini berapa juta, ya makanannya pesen kalau tukang masak, aduh awal maris, tukang masak iso kuadini ndak iso, bingung ndak iso turu. Ya kan? Itu yang terjadi. Yang ngerasa aja, yang tidak ngerasa tidak perlu sudah. Paham enggak? Sudah anaknya nikah, terus anaknya hamil mau melahirkan, tidak iso turu. Jadi semakin orang itu tersibukkan dengan sesuatu otaknya, semakin dia cemas hatinya, tidak akan bisa tidur, pulas, enak, tidak. Paham enggak? Nah, ini subhanallah ayat ke-16 surah Sajdah ini Allah menceritakan mereka itu cemas. Cemasnya itu karena hatinya terkuasai dengan nasihat untuk dekat sama Allah. Berupa apa? Bangun malam. Ngerti? Paham maksudnya ya? Itu. Koma. Makanya Allah menyatakan dalam surat Az-Zariyat, makanya Allah menyatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-17 yang artinya ada mereka itu sedikit dari waktu malam tidur pulas. Itu. Paham ya? Jadi gitu. Allah. Makanya orang-orang pilihannya Allah itu mereka tidurnya itu tidak pernah dipersiapkan. Itu cirinya hambanya Allah, tapi tingkat tinggi ya. Kalau kita orang tidak mampu masihan. Jadi mereka itu kalau sudah tingkat tinggi dekatnya sama Allah, itu diantara cirinya mereka itu tidak mempersiapkan untuk tidur, tidak mempersiapkan untuk, jadi tidurnya itu tidak dikira-kira gitu. Hilangnya. Ya, banyak guru-guru kita orang soleh mereka tidurnya itu 2 jam sehari. Kalau kesehatan itu 8 jam. Kalau enggak 8 jam bisa sakit, itu normali. Lah ini tidur 2 jam enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya jangan langsung, kalau jangan langsung beli yang mabuk itu. Langsung enggak turun 2 jam. Tok turun nih. Huyan geblak. Darah rendah. Atau bisa darah naik juga ya.
Jadi kadang-kadang orang itu kurang istirahat, bisa darahnya naik, bisa darahnya turun, subhanallah ya, tergantung orangnya. Ya, anak tipenya kalau tidak kurang tidur, bukan tambah turun darahnya, tambah naik. Makanya kawannya ngamuk tuh. Ya, paham ini? Nah kita orang enggak sudah mempersiapkan tidur, masih di beberapa tempat tidur lagi. Tidak ada mereka nanti mau masuk kamar, AC-nya dinyalakan dulu 1 jam sebelumnya. Jadi ketika masuk kamar AC-nya sudah dingin, kamarnya sudah dingin. Nah, selimutnya sudah siap, ininya sudah siap. Lihat tadi malamnya apa yang di hadis, hadir di hadis ini ya. Ya apa sahabat tadi itu? Ketika nikah ditanya istrinya, ya apa suamimu? Suamiku orang baik. Maksudnya ya apa? Suamiku ini tidak pernah menunjukkan bagaimana tempat tidur. Artinya apa? Tidak pernah tidur sama sekali ketika malam harinya. Siang harinya puasa terus. Tapi oleh Nabi tidak boleh. Kang gitu. Aku puasa, aku juga ada waktu tidak puasa sunnah. Aku tidur, aku sholat, aku tidur, dan aku juga menikah. Siapa orang yang benci dari nikah, dari sunnahku, maka dia bukan dari kelompokku. Artinya bukan dari orang yang mengikuti dari sesuatu yang kami atur dari Nabi secara sempurna. Ya. Faham ini ya? Titik bawahnya. Maka kalaupun mereka tidur, tujuannya untuk memperkuat bangun malam dan berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bahasa gampangnya, mereka pun kalau tidur itu tidak ada yang lainnya kecuali apa? Taqawi. Mereka makan taqawi untuk memperkuat. Ya. Makan, minum, ya, untuk taqawi, untuk semangat, untuk kuat itu. Koma. Secara global, secara keseluruhan maka menjadi seluruh perbuatan mereka, maka menjadi seluruh perbuatan mereka adalah antara wajib dan sunnah. Kehidupan mereka ini kalau tidak wajib ya sunnah. Itu tak? Jadi kehidupan mereka tidak ada yang lainnya. Kalau tidak wajib ya sunnah. Itu gitu. Nah. Paham ini? Bawahnya, mereka melaksanakan sholat malam ya, karena di dalam sholat malam itu berisi cahaya hati, berisi cahaya hati, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya hati
dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai di dalam hadis beliau bersabda, masih terus malaikat Jibril berwasiat kepadaku, masih terus malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk bangun malam. Sampai aku mengetahui Allah, sesungguhnya umatku yang pilihan mereka tidak tidur. Titik. Mazala Jibril yusini bi qiyamil lail hatta alimtu anna khiyara ummati la yanamun. Masih terus malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk supaya bangun malam. Ada di situ ya? Anda tulis tadi ya? Artinya Anda tulis itu. Ya. Sampai aku tahu, katanya Nabi, bahwasannya umatku ini yang pilihan la yanamun, mereka tidak tidur. Mereka tidak tidur sudah. Ya. Sampai sini paham? Ada yang itu tulisnya. Itu yang ayat 16 ya. Ayat yang ke-17 sekarang. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak akan mengetahui seseorang pun dari makhluknya Allah, maka tidak akan mengetahui seseorang pun dari makhluknya Allah ukuran apa-apa yang mana Allah akan memberikan kepada mereka dari berbagai nikmat. Dari sesuatu yang mana
mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengarkan, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia titik bawahnya. Hal tersebut karena kebaikan yang pernah mereka laksanakan di dunia, dari berbagai amal soleh. Paham ini? Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi tidak ada satupun yang akan mengetahui berapa ukuran yang akan diberikan oleh Allah dari surga. Surga itu sifatnya 3, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu sifatnya 3. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengarkan, terlintas dalam hati manusia pun tidak pernah. Berapa ukurannya, berapa yang akan diberikan, tidak ada yang tahu. Kenapa mereka mendapatkan seperti itu? Karena berkat dari apa-apa yang pernah mereka melaksanakan di dunia. Dari apa? Dari berbagai amal-amal yang baik, yang soleh. Faham? Di Jalalain, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya, maka tidak akan mengetahui siapa nafsun. Nafsun itu jatuhnya muannats, makanya ta'lamu, fala ta'lamu, tidak akan mengetahui fa'ilnya siapa, nafsun. Ma ukhfiya, apa-apa yang ma khubi'ah, apa-apa yang disimpan. Khoba'a itu nyingitno, menyembunyikan apa-apa yang tersimpan gitu. Lahum, untuk mereka, min qurrati a'yun. Qurrati a'yun itu, qurrati a'yun pendingin, penyejuk mata ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku ini dalam sholat, katanya Nabi ya. Makanya Nabi itu kalau sumpek manggil sahabat Bilal, arihni ya Bilal, kemudian masuk adzan Bilal ya. Qurratu ayun itu sesuatu yang membuat dinginnya mata, enak diteluk. Ya, ini mata qarrubihi a'yunuhum, apa-apa yang membuat tenang, dingin, damai, bihi dengannya ma, apanya, a'yunuhum, mata-mata mereka. Jazaa'am bima kanu ya'malun, berkat balasan apa-apa yang dulu mereka pernah berbuat.
mana mereka berbuatnya? Jelas di dunia. Maksudnya di mana? Di dunia. Ya. Bawahnya, tidak akan mengetahui berbagai nikmat yang dipersiapkan oleh Allah siapapun, tidak malaikat yang dekat kepada Allah, tidak juga nabi dan para utusan atau rasul. Nabi dan para utusan atau para rasul. Paham ini? Apalagi yang lain dari mereka. Tidak ada yang tahu ukurannya. Tidak malaikat yang dekat pun sama Allah, tidak juga nabi, rasul. Maksudnya tidak mengetahui secara terperinci. Maksudnya tidak mengetahui secara terperinci. Dengan tafsil itu ya. Mau ditafsir enggak? Terperinci enggak? Hanya saja kita mengetahui kenikmatan tersebut secara garis besar. Secara garis besarnya, seperti pepohonan sorga, sungai-sungai sorga, kamar-kamar sorga, bidadari sorga, dan wildan. Wildan itu anak-anak kecil yang ada di sorga. Ya, macam-macam itu. Ada yang mengatakan dia anaknya orang kafir yang mati masih kecil. Ada yang mengatakan enggak, mereka itu anak-anak yang meninggal ketika belum dewasa akan memberikan syafi, pertolongan kepada orang tuanya. Itu ya, macam-macam pendapat. Karena pemberian di dalam sorga tidak dapat dibatasi dengan akal. Tafsilnya ku yo apa yo? Nggak ada tafsilnya. Tafsilnya sorga kok. Lek garis besar ya kayak ngono gitu lah. Ya. Tapi kita orang tahu secara garis besarnya, ya. Ada buah-buah dalam sorga, pohon-pohon dalam sorga, dalam hadis itu. Ya, apa pohon dalam sorga? Diantaranya kalau di dunia itu akarnya di bawah, buahnya di atas, sehingga butuh tangga, butuh senggek, ya.
Senggek bahasa Indonesia apa? Hah? Apa? Galang ya? Hah? Gala. Gala. Butuh gala. Apa gala itu? Senggek. Karena tinggi ya, naik ke atas. Kadang-kadang nak udah bentar jatuh. Kok di dunia kan repot sebenarnya. Sesuatu yang nikmat pun sulit. Ente kelihatan seperti pohon kelapa itu. Pohon kelapa ini mulai pucuk sampai pucuk manfaat kafe. Mulai pucuk sampai pucuk. Batangnya buat kuda-kuda bisa, kayunya dijual itu bisa, buahnya apalagi tegan ijo, ya kan? Orang sakit panas, bahkan orang apa iki lek wong nyowuk biyen, nyowuk tau nyowuk nyowuk itu ketempelan, kesambet, melaku nang jarine, oh ketempelan pinggir kali lah, ketempelan di kuburan lah, omahmu kuburan ngono wala pernah ketempelan kon ya wallah alam lah, nggak tahu ketempelan nih. Iya, sehingga apa di sobuk, jadi mau di sobuk dia nggak boleh sobuk, itu nggak boleh, bid'ah, nggak ada aturan. Saiki ono model anyar ruqyah. Ya apa bedane ruqyah karo sobuk? Sobuk kan disebut dengan apa ini? Tegan ijo. Itu. Apanya ini? Pohon apa ini? Pelepahnya itu kayak sodo. Semuanya. Subhanallah. Ente mulai pertama pucuk sampai pucuk, ini manfaat semuanya itu kelapa. Ya. Tapi nikmati kelapa itu karena memang di dunia tidak iso. Anak tanya dari inti semuanya ini, sak pinter-pinteri menek iso ndak inti menek itu? Ndak bisa, harus orang ahli itu. Ya maaf ya. Kadang-kadang lek menek iku kaya iku. Tahu ente kaya iku? Ah, ya disebutno wis. Pokoke kaya iku. Ente kaki tekuk ngene iso ngene. Subhanallah ya. Nah, kita orang ndak bisa loh. Kita ngene to. Ya Allah, kan di wong gak teko. Jipikno iku kok. Nah, itu kalau jadi di dunia ini kenikmatannya ini serba sulit, nikmatnya ku sulit gitu lah. Kalau di surga dibalik. Bayangnya itu dibalik. Akarnya di atas. Pohonnya di bawah. Loh ya apa terus? Lah terus ini akarnya makan dari mana? Terus kalau dikasih air kan jatuh semuanya. Makanya tidak bisa ditafsir. Tidak bisa ditafsir. Sungai di dunia sak bersih ini sungai, ente mau minum air sungai? Tidak ada. Beb, Solo Kambang itu bersih, Beb. Iya betul. Tapi ente berani tidak minum airnya? Iya, Beb. Kapan? Lek kedelep. Itu bukan aslinya. Iya, lek kedelep kan ngono kan. Kadang-kadang saya warak. Diangkat legean. Anda kalau aslinya itu ngambil air gitu, dicibuk ini, ya tuh. Apalagi kali ini, kau pernah le ngombe banyu kali jagalan ini? Hah? Pernah ngombe? Nah ini makanya kesambet. Wah apa berarti? Ya kan? Sekarang enggak minum di rumah ente pakai air kali jagalan, apa? Pakai galonan ya? Enggak ada kan? Ente sak bersihnya air sungai enggak mau ente. Jangan air sungai, banyu jeding, yang boleh kebacut ente. Aku enggak ngomong kebacut iki ya. Lek kebacut secara normal ini ya, bukan rodok gangguan didik. Ngombe itu kejeding. Iya. Paham? Tapi itu kalau di surga tidak masuk dalam akal. Tidak masuk dalam akal memang. Kenapa? Tidak bisa dilingkupi dengan akal. Sungai dari susu, sungai dari madu,
sungai dari minuman keras, homer dari sungai di surga. Iya, madu jadi sungai, susu jadi sungai. Bayangno ente. Kalau dipikir-pikir, loh Bib, sungai teko madu, ndak ono semuti tapi, kan? Nah, makanya itu tadi dikasih lingkupan di sini, kenikmatan sorga tidak bisa dilingkupi, dibatasi dengan akal, tidak bisa. Dan keliru kalau ada orang mengatakan kita akan masuk sorga itu tujuannya untuk bidadari, untuk sungai. Enggak. Imam Ghazali sudah mengatakan itu beberapa tahun yang lalu. Imam Ghazali itu kurang lebih hampir 1000 tahun. Waktu ke 900 tahun wafatnya Imam Ghazali, untuk merayakan kelahiran beliau tadi itu dibuat cetakan yang baru itu, yang ngerti anak itu, yang 10 juz itu dicetak memang khusus untuk merayakan 900 tahun wafatnya Imam Ghazali. Faham enggak? 900 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah mengatakan itu untuk melawan omongan orang-orang yang kurang ajar ini, yang mengatakan orang masuk surga itu ingin bidadarinya, ingin makan, ingin minum. Itu berarti tidak ada bedanya dengan binatang. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu mau masuk surga, cuman dia keinginan seperti itu, bidadari, makan, minum, dan lain sebagainya, tidak ada bedanya sama binatang. Sudah ngomong Imam Ghazali kok. Tapi tujuan kita masuk surga itu karena apa? Karena Allah, karena Nabi Muhammad berada di sana. Itulah, paham ini? Apalagi kalau mangan, apa ini berbicara tentang masalah huruf, kamar-kamarnya surga. Kamarnya surga itu ya apa? Tembus. Bayangin deh, kamarnya surga transparan. Ya, paham ini? Bidadari, wildan, dan lain sebagainya. Nah, dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu tempat cemeti. Cemeti itu apa? Cambuk. Di sorga lebih baik dari dunia dan isinya. Itu lebih baik dari isinya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, dalam hadits qudsi ya, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengarkan, dan tidak terlintas di dalam hati manusia.